Menyimpan sejarah tragis pembantaian massal, sebuah museum Holocaust pertama di Asia Tenggara berdiri di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Menuai berbagai kritik dan penolakan dari luar Sulawesi, Museum Holocaust kini ramai dikunjungi. Berdiri di Kelurahan Watu Lambot, Kecamatan Tonano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, inilah Museum Holocaust. Diresmikan 27 Januari 2022 oleh Bupati Minahasa dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia. Luas museum ini hanya berukuran 6 x 4 meter, dibangun di area sinagoge, tempat ibadah umat Yahudi di Indonesia. Sinagog di Tonano ini sudah sejak tahun 2004 ya. Jadi sinagog ini kami gunakan saat itu atas hibah pemberian seorang perempuan Indonesia yang bersuamikan orang Belanda dari keluarga Pardede. Jadi ibu itu memberikan kepada kami untuk kami gunakan sebagai sinagog, sebuah rumah yang dibangun oleh Leo van Beeken, itu masih opa saya. Lalu kita alih-fungsikan menjadi sinagoga dan sejak itu dipakai sampai sekarang oleh komunitas Yahudi yang ada di Sulawesi Utara dan sering juga dikunjungi oleh orang-orang Yahudi dari Jakarta, Bali, dan mancanegara. Museum ini menampilkan foto-foto repro terkait pembantaian massal atau genosida atas orang-orang Yahudi di Eropa oleh Nazi Jerman pada kisaran tahun 1933 hingga 1945. Dokumentasi ini didapat dari Museum Genosida di Yerusalem, Israel. Tragedi genosida atas orang-orang Yahudi di Eropa ketika itu banyak mendapat bantuan negara lain termasuk umat Muslim Indonesia. Semua tragedi tersebut bertutur dalam bingkai foto dan caption yang disematkan. Itu ide saya sih sebenarnya, karena saya ingin mengenang keluarga rumah saya yang dibantai oleh Nazi di Holocaust, sehingga ketika ide itu muncul butuh waktu beberapa tahun sampai kami bisa menyiapkan untuk menjadi Museum Holocaust. Hadirnya Museum Holocaust ini memicu kritikan dan penolakan yang justru datang dari luar Sulawesi. Ya tidak mempersoalkan kita, jelas. Selama itu digunakan sebagai edukasi, sebagai pembelajaran kepada generasi-generasi kita yang sekarang dan yang akan datang. Agama Yahudi ini ada termasuk agama Samawi, ya kan? Nah, agama Samawi. Di dalam Al-Quran ada disebutkan Yahudi, ada disebutkan Kristen. Jadi kita harus tahu bahwa agama Samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, mereka ini boleh katakan kalau kita urut ke atas karena dalam sejarah itu satu bapak. Meskipun adanya penolakan dari segelintir orang, namun dukungan terus berdatangan. Sehingga pemilik museum membuka untuk umum Museum Holocaust ini. Dan kini setiap harinya museum ini dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Tujuan berkunjung ke museum apa? Selain juga pembelajaran bagi saya pribadi, juga bagaimana bisa mengedukasi masyarakat bahwasannya di Museum Holocaust ini adalah salah satu edukasi yang mampu untuk mempelajari soal sejarah-sejarah yang masa lampau yang terjadi. Di sini saya sendiri sebagai Muslim ya sepatutnya kita sebagai miniatur keberagaman yang ada di Minahasa menghargai bentuk-bentuk dari apresiasi museum yang sebagai pembelajaran yang ada di Museum Holocaust ini. Tingginya antusias pengunjung membuat pihak pengelola bersemangat menambah materi benda-benda bersejarah seperti artefak surat-surat asli dari telegram Nazi untuk melakukan eksekusi mati ke kaum Yahudi. Saya menerima pro dan kontra itu hal yang biasa dan wajar. Saya mengundang pihak-pihak yang menolak untuk bisa datang dan melihat sendiri supaya mereka bisa tercerahkan bahwa museum ini punya tujuan yang sangat baik untuk kemanusiaan. Dan kalau bicara kemanusiaan itu jauh di atas institusi, misalnya agama, suku, dan ras. Jadi museum ini hadir untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan itu perlu dan kita bisa belajar dari tragedi kemanusiaan ini supaya tidak terulang di masa depan. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.